warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid daraini. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sailin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Arba'atun min kutubin taswiluha Tauratu Musa bil huda tanziluha Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Furqanu ala khairil mala. Arba'atun utawi papat min kutubin kang tetep saking pira-pira kitab iku taswiluha utawi perinciane arba'atun. Iku Tauratu Musa kitab Taurat Nabi Musa iku bil huda tetep kelawan gawe pituduh tanziluha utawi temurune Tauratu Musa. Setiap orang mukallaf itu wajib meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab suci kepada nabi dan rasulnya. Di mana kitab suci tersebut itu ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini oleh Allah diturunkan kepada Nabi Musa. Di mana Nabi Musa ini mendapatkan gelar julukan Kalimullah. Kenapa mendapatkan julukan Kalimullah? Karena Nabi Musa mendengar langsung kalam Allah di Bukit Turi Sina. Kama qala Allah Ta'ala wa kallamallahu Musa taklima. Taurat yang asli itu menjelaskan tentang akidah dan syariat. Sedangkan yang beredar di kalangan Yahudi saat ini itu bukanlah Taurat yang asli lagi. Lantaran mereka sendiri telah melakukan perubahan-perubahan isi atau ajarannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal ladzina hadaw yuharrifunal kalima amma wadi'ihi. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya yaitu orang-orang Yahudi mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya. Quran Surat An-Nisa ayat 46. Isi dari Taurat yang sekarang ini berbeda jauh sekali dari inti ajaran tauhid yang murni. Di antara buktinya bahwasanya Taurat yang sekarang ini tidak menjelaskan tentang surga, neraka, dan akhirat. Padahal itu paling pentingnya keterangan di kitab ilahiyah. Dan bahkan banyak merendahkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terlebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Zaburu Dawuda lan kitab Zaburi Nabi Daud, wa Injilu lan kitab Injil ala Isa ingatase Nabi Isa, wa Furqanu lan kitab Al-Quran ala khairil mala ingatase luweh bagus-baguse mulya-mulyane kaum. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur ini oleh Allah diturunkan kepada Nabi Daud. Berbeda dengan kitab Taurat, isi kitab Zabur ini bukanlah tentang syariat atau hukum-hukum agama. Karena apa? Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Daud untuk mengikuti syariat-syariatnya Nabi Musa. Jadi kitab Zabur ini berbeda dengan kitab Taurat. Karena apa? Karena bukanlah tentang syariat atau hukum-hukum agama, tetapi tentang nasihat dan peringatan. Yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil ini oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada Nabi Isa. Di mana kitab Injil ini menjelaskan tentang bertauhid kepada Allah, menghapus sebagian hukum-hukum Taurat, menjelaskan tentang datangnya nabi akhir yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun kitab Injil yang beredar sekarang ini itu hanyalah hasil pikiran alias karangan manusia, bukan wahyu Allah lagi. Karena apa? Karena ada 4 tokoh pengarang kitab Injil seperti di keterangan kitab Jawahirul Kalamiyah. Siapakah 4 tokoh tersebut? Yang pertama Mata, yang kedua Luqah,
yang ketiga Yohana, yang terakhir Markus. Yang terakhir kitab suci Allah itu Al-Quran. Semulia-mulianya kitab suci Al-Quran yang pernah Allah turunkan itu kepada nabinya, yaitu Al-Quranul Karim. Dan nabi yang mendapat kehormatan untuk menerimanya juga itu semulia-mulianya makhluk dan sebaik-baiknya makhluk, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran ini merupakan mukjizat yang paling agung. Ajarannya jelas serta cahaya yang terang bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran ini tidak ada yang bisa menandingi susunan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kitab suci Al-Quran ini berbeda dengan kitab sebelumnya. Karena apa? Karena tidak ada seseorang pun yang dapat mengubahnya. Karena Al-Quran mendapat pemeliharaan dari Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, yang maha esa dalam zat, sifat dan perbuatannya. Seperti yang difirmankan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan wahyu kepada hamba dan rasulnya yang suci, yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan wujud paling sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Sekian keterangan-keterangan dari saya. Semoga apa yang saya tadi sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.